Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Maaf, uploadnya agak sedikit terlambat soalnya ini kan lagi liburan, jadinya tadi aku spend time sama keluarga. Aku pergi sama orang tua aku, sama keponakan aku. Kita jalan-jalan. Kalian gimana? Liburan ini sudah kemana saja? Dan besok mau tahun baruan di mana? Moga-moga sehat-sehat ya. Moga-moga juga liburan ini bisa terisi dengan nyaman, bisa terisi dengan punya quality time yang menyenangkan dengan keluarga. Ini akan jadi weekly reading di tahun 2018 yang menutup tahun 2018. Sekali lagi, walaupun aku selalu bilang ini weekly, tapi kapanpun kalian klik video ini, mau itu 2 bulan lagi juga boleh. Kapanpun kalian klik video ini dan sekiranya pesan yang akan disampaikan video ini resonate sama kamu, berarti pesan itu untuk kamu. Aku mau pakai 3 deck. Kita doakan supaya pembacaan ini bermanfaat untuk seluruh makhluk di alam semesta. Di sini aku mau pakai deck-deck yang ringan aja, semoga message-nya juga ringan nantinya. Ini aku pakai Magical Unicorn untuk berdampingan dengan Divine Guidance sebagai tema besarnya. Dan rinciannya aku pakai The Answer is Simple. Untuk yang baru pertama kali, ada subscribe di channel aku. Selamat menikmati video-video yang ada. Silakan browse, semuanya sifatnya general. Dan yang ini pun juga sifatnya general, sifatnya umum. Berarti mungkin akan ada message yang cocok untuk kalian, mungkin juga enggak. Kalau misalnya ada message yang tidak cocok, ya berarti memang video ini bukan untuk kalian bukan masukin ke hati sih, tapi tetap boleh ditonton karena kita kan sama-sama belajar di sini, pasti akan ada selalu hal yang bisa kita pelajari. Oke, aku mau ambil satu dari sini, satu dari sini. Nih, kita pinggirin dulu. Oh iya, yang mau personal reading silahkan. Alamatnya silakan kirim ke alamat email, itu ada di description box aku seperti biasa. Prosedurnya itu nanti aku kasih nomor WhatsApp aku, kita bisa janjian. Biasanya aku prefer untuk lewat telepon ya, jadi kalian bisa WhatsApp call atau bisa telepon langsung ke HP di hari yang sudah kita sepakati bersama. Iya, harus janjian teman-teman, soalnya aku juga kerja, jadinya kadang memang harus punya waktu untuk spesial untuk reading. Cakep nih kartunya, ya ampun, untungnya cakep. Oke. Di sini ada Wish Upon a Star. Dia berdampingan sama Divine Guidance. Aduh, ini keren banget sih. Tahu nggak? Deck ini adalah deck paling terakhir di Divine Guidance ini. Lihat gambarnya sama ya. Dia kartu terakhir dari deck Divine Guidance, yang artinya adalah Tuhan sedang turun tangan. Dan di sini ada Wish Upon a Star. Ini temanya. Aku kasih lihat satu-satu dulu. Kemudian ada Celebrate You. Ada Say Thank You. Ucapkan terima kasih. Rayakan dirimu sendiri. Step away from the crowd.
menepilah dari keramaian. Sorry gambarnya agak glaring ya. Oke, sini aku taruh dia supaya kalian bisa lihat sementara aku terangin. Jadi, jadi ya, dua kartu ini kayak hadiah. Dua kartu ini bicara tentang apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu sedang inginkan banget dari mungkin sejak lama ya. Dan kamu merasa untuk menuju impian itu rasanya kok seperti nggak mungkin gitu. Rasanya kok seperti susah sekali. Sebenarnya bukannya susah, tapi mungkin kamu nggak ngerti caranya bagaimana. Nah, si kartu ini mau bilang, kamu nggak usah khawatir, karena kamu sedang dituntun untuk ke arah sana. Ada campur tangan semesta yang sangat besar sebenarnya. Mungkin kamu nggak ngerasain, mungkin selama ini setiap hari kamu nggak merasakan ada perubahan yang signifikan di hari-hari kamu. Padahal behind the scene-nya itu, di balik layar itu ada kekuatan semesta yang sangat besar yang mempersiapkan kamu untuk mencapai impian kamu ini. Jadi jangan berkecil hati, hanya karena kita tidak bisa melihat ya, kita tidak bisa melihat, kita tidak merasakan, bukan berarti itu tidak nyata, bukan berarti itu tidak mungkin. Disinilah kalau misalnya kita sebagai orang yang religius, kan kita selalu diajarkan ya di kitab-kitab suci itu untuk beriman, untuk having faith. Beriman itu kan kita percaya walaupun kita tidak bisa melihat hasilnya atau tidak kelihatan atau tidak bisa kita rasakan. Disinilah keimanan itu diuji. Seberapa yakinnya kamu akan doamu sendiri, akan impianmu sendiri akan terwujud. Karena memang pada saat ini kelihatannya tidak ada apa-apa, nothing happens, nggak ada yang terjadi guys. Ya begitu-begitu aja. Padahal alam semesta ini sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Doamu akan dijawab pada waktunya, dan makanya jangan berkecil hati. Jangan berpikiran negatif, jangan hilang harapan. Yakinlah selalu, walaupun setiap harinya kamu terus menjalani rutinitas yang kadang mungkin membuat lelah, membuat bosan, membuat putus asa, tapi kita kan sebagai manusia yang memang sudah dewasa, kita juga sudah cukup matang sebenarnya untuk mengenali pikiran-pikiran kita sendiri, tabiat-tabiat kita yang kurang baik gitu ya. Jadi ketika kita mulai sadar bahwa kita sedang turun ke level kebosanan, kita sedang turun ke level keputusasaan, cepat-cepatlah ajak diri kita untuk yakin saja bahwa saat ini apa yang kamu impikan, apa yang kamu dambakan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuh ya, kita lihat rinciannya yang di sini ada. Tadi yang keluar pertama ada celebrate you. Jadi sementara ini kalau aku jadiin satu aja ya semua, jadi bisa aku ceritain. Jadi sementara kita semua ini sedang menantikan ini. Oke, tadi videonya aku pause sebentar karena ada azan, biar enak aja. Oke, jadi tadi sementara kita menantikan impian kita untuk tercapai,
Sementara kita menantikan semesta mempersiapkan impian kita agar matang dan bisa terwujud, di sini udah ada 3 kartu, ada celebrate you, say thank you, step away from the crowd. Jadi di sini aku lihat kita disuruh untuk menjaga agar vibrasi kita tetap positif, agar kita tetap uplifted gitu ya. Jadi jangan sampai ketika menjalani hari-hari yang kayaknya rutin, kita jangan sampai punya rasa desperado seperti itu. Kita jangan sampai turun menjadi ke level bosan. Makanya kita di sini harus bisa bagaimana kita tetap menikmati hidup kita, menikmati diri kita gitu kan. Merayakan kehidupan ini dengan cara-cara yang sederhana tapi berarti, dan isi hari-hari kita dengan hal-hal kecil seperti lihat gambar yang tengah ini ada say thank you. Jadi belajar terus menghargai hal kecil yang ada di sekeliling kita karena kita tuh bisa cenderung jadi lupa dan take everything for granted ketika hidup kita rasanya stagnan. Padahal kalau mau lebih aware, kalau kita mau lebih slowing down, kita duduk diam, kita bisa mengamati bahwa setiap hari itu ada yang berubah. Nggak mungkin nggak ada yang berubah. Nah, jadi kita disarankan untuk mensyukuri itu. Kita say thank you untuk segalanya yang ada. Sesederhana kita berterima kasih kepada siapapun yang menyediakan makanan untuk kita. Bisa orang tua kita, bisa pasangan kita, atau bisa asisten rumah tangga gitu ya. Misalnya ada mbak gitu ya di rumah yang masakin, selalu bilang terima kasih. Dan selalu juga berterima kasih kepada tubuh kita. Jadi ketika kita mandi, kita basuh gitu ya. Misalnya ketika kita keramas, kita sentuh kepala kita, jangan lupa bilang terima kasih karena di dalam kepala itu ada otak yang tidak pernah berhenti berpikir dan itu luar biasa ya. Bagaimana tubuh kita menjaga kita agar terus berfungsi, agar bisa terus menjalani kehidupan. Usapkan apapun, misalnya kalian mau pakai sabun atau ketika membasuh kemudian ke telinga, ucapkan terima kasih kepada telinga kalian, ucapkan terima kasih kepada mata kita gitu kan, karena selama ini masih berfungsi dengan baik semuanya. Jadi belajar benar-benar menghargai hal-hal yang kita punya, yang sebenarnya kalau itu tidak ada, itu hidup kita akan sangat berat mungkin ya. Karena kita terlahir sempurna, terlahir dengan anggota tubuh yang baik, maka syukurilah itu. Karena kita seringkali lupa bahwa ada orang-orang yang tidak punya itu. Dan yang terakhir ada step away from the crowd. Kenapa? Karena ketika kita selalu berada dalam keramaian, ketika kita juga selalu banyak pikiran, jadi crowd ini di sini bukan cuma keramaian secara fisik, bisa juga keramaian secara mental ya. Jadi kalau kita banyak pikiran, akan sulit untuk kita menikmati hidup dan menghargainya. Dan kalau kita sudah sulit menikmati hidup dan menghargai hidup, maka akan sulit beriman atau mengimani waktunya Tuhan. Mengimani bahwa apapun yang kita panjatkan ya, doa apapun yang kita panjatkan akan terkabul. Jadi intinya sih kalau misalnya mau singkatnya ya, yang mungkin lebih mudah dimengerti. Selama apapun itu yang kita inginkan belum tercapai, jangan sampai kita berpikiran negatif terhadap kehidupan. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kalau kita sampai turun ke vibrasi yang rendah, itu kan negatif ya. Negatif berarti vibrasi kita turun. Kalau getaran kita turun, akan sulit bagi semesta untuk memberikan karunia itu kepada kita. Karena vibrasinya semesta itu kan tinggi. Jadi kita harus menyelaraskan bersama-sama juga
agar selaras sama tingginya dengan vibrasi semesta. Jadi tolong jaga vibrasi kalian, jaga attitude kita juga gitu ya, supaya apapun yang terjadi tetap punya pikiran bahwa kita sedang dipersiapkan untuk berkah yang lebih baik, untuk berkah yang istimewa. Selalu punya pikiran seperti itu. Meskipun apa yang kita mau belum dapat, belum ada di tangan kita, percayalah mungkin saat ini bukan saat yang tepat. Mungkin kita terlalu mungkin kalau kita dikasih itu sekarang, kita malah tidak bisa menghandle karunia tersebut. Karena semakin besar karunianya, kita harus punya kapasitas yang juga cukup besar, punya kematangan yang cukup besar, punya kedewasaan mental juga yang baik gitu. Karena nggak mungkin misalnya anak SD dikasih karunia misalnya mobil, kan dia nggak punya kemampuan untuk nyetir mobil, misalnya gitu ya. Kalau misalnya anak SD tersebut kemudian tumbuh, fisiknya juga makin baik, makin dewasa, kemudian knowledge-nya bertambah, maka dia akan bisa menerima mobil tersebut karena memang sudah selaras, sudah cocok mobil dengan misalnya orang dewasa. Jadi bukan mobil dengan anak kecil, tapi mobil dengan orang dewasa. Begitu juga kita. Karunia kita yang mungkin besar ini membutuhkan versi diri kita yang jauh lebih dewasa, jauh lebih kuat fisiknya, jauh lebih matang mentalnya. Maka dari itu, selama belum mendapatkan itu, nikmatilah proses pendewasaan, pembentukannya ini, dan isi hari-hari kalian dengan banyak bersyukur, dan menikmati hal-hal kecil. Jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Kalau kalian ada rezeki sedikit, nggak apa-apa untuk pamper diri kalian. Spend your money for yourself. Belanja sedikit boleh gitu ya. Boleh pergi ke salon. Pokoknya manjakan diri kalian karena kalian layak untuk menikmati hidup dengan cara seperti itu. Itu aja. Semoga pembacaan kali ini bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman lain yang mungkin bisa merasakan manfaatnya juga. Aku tetap akan bikin pick a card, cuman aku belum tahu kapan bisa uploadnya karena itu tadi ini masih musim liburan. Kalian juga pasti akan spend time sama keluarga, begitu juga aku. Tapi aku usahain supaya bisa di minggu-minggu ini, ya. Itu apalagi ya? Selamat tahun baru. Yakin selalu karena memang apapun yang ada di hidup kita itu rencana Tuhan yang sudah paling baik. Selalu semangat dan selalu memiliki hati yang lembut, bersukacita, jangan patah harapan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.